pada hari ini yang di mana ini sangat krusial ya Bapak dan Ibu semenjak terbitnya PP 20 tahun 2026. Nah, ini mari kita coba menengok sedikit nih ke belakang materi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kita yang seputar transfer pricing pasca terbitnya PP 20 tahun 2026. Yang di mana untuk webinar series kita Juni kemarin itu telah dibahas tentang hubungan istimewa yang itu tentang bagaimana sih DJP memetakan ikatan kepemilikan, penguasaan dan hubungan keluarga. Kemudian yang webinar selanjutnya itu ada bahas tentang TPDoc. Itu tentang bagaimana sih kewajiban penyesuaian local file, master file, dan CBCR yang bukan lagi sekedar formalitas, melainkan sebuah dokumen yang tertuang untuk membuktikan transaksi yang wajar dalam penerapan PKKU sebagai penerapan pertahanan utama nih bagi WP. Serta yang minggu kemarin nih yang sempat dibahas oleh Mbak Triana juga ya, itu tentang pengujian transfer pricing-nya. Itu tentang bagaimana sih DJP menguji kewajaran transaksi yang dilakukan oleh WP. Apakah sudah menerapkan PKKU atau tidak. Nah, Bapak Ibu semuanya, sejak diterbitkan aturan terkait UMKM pada PP 20 tahun 2026 ini yang sebelumnya merevisi komprehensif aspek-aspek krusial dalam PP 55 tahun 2022 ya. Yang di mana PP 20 ini hadir untuk menegaskan bahwa penegakan hukum ini dan pengawasan atas transportasi di Indonesia kini memasuki babak baru yang jauh lebih ketat dan presisi nih Bapak dan Ibu. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana sih kita merespon regulasi yang diperketat ini agar resiko yang terjadi dapat kita minimalisir. Next, Mbak. Nah, sebelumnya untuk fasilitas PPh final 0,5% ini untuk omset di bawah 4,8 miliar ya Bapak dan Ibu. Ini berlaku sangat luas nih. Itu sejak berlakunya PP 55 tahun 2022 ya. Nah, hampir semua jenis wajib pajak badan UMKM bisa menikmatinya. Mulai dari koperasi, CV, firma, PT, termasuk PT perorangan ya, hingga BUMDes. Nah, sejak berlakunya PP 20 ini, eh, ada beberapa yang diubah. Nah, ini mengapa sih diubah? Nah, perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa pemerintah telah menemukan di antaranya adanya indikasi terjadinya firm splitting. Nah, kalau kita lihat dari data tahun 2024 ini menunjukkan ada puluhan ribu orang pribadi yang sengaja membuat banyak badan usaha hanya demi memecah omsetnya agar tetap berada di bawah 4,8 miliar dan tetap dapat menggunakan fasilitas tarif UMKM sebesar 0,5% ini. Nah, melalui PP 20 tahun 2026 ini, pintu fasilitas ini dipersempit agar lebih tepat sasarannya. Nah, sekarang yang mendapatkan manfaat PPh final 0,5% ini hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi, lalu wajib pajak badan yang berbentuk per- perseroan perorangan atau PTOP, dan koperasi. Nah, untuk yang koperasi ini dengan catatan hanya berlaku untuk 4 tahun saja nih, Bapak dan Ibu. Lalu bagaimana sih untuk nasib badan usaha lainnya seperti CV, firma, atau PT biasa yang baru terdaftar sejak aturan ini berlaku? Nah, kalau kita lihat nih Bapak dan Ibu untuk PP 20 ini kan berlaku dari tahun sejak tahun 2000 terbit sejak tanggal 22 April 2026. Nah, PP badan baru tersebut sudah tidak lagi berhak untuk menggunakan fasilitas PP final ini. Nah, mereka diwajibkan untuk menggunakan tarif pasal 17 dan dapat kok menggunakan fasilitas pasal 31E. Nah, hal ini jadi menutup celah nih bagi beberapa koperasi yang ingin menyamarkan dalam kutip yang sebagai UMKM. Next, Mbak. Nah, ini Bapak dan Ibu. Yang jadi pertanyaan kita adalah kenapa sih PP 20 tahun 2026 ini terbit? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hal ini dikarenakan dalam penggunaan fasilitas uh, PPh final UMKM ini, diantaranya terdapat beberapa nih celah praktik penghinaan pajak oleh oknum tersebut. Seperti dilakukannya praktik, ini ada dua ya Bapak dan Ibu. Hmm. Ada praktik namanya bouncing. Nah, untuk yang bouncing ini
praktik untuk menahan omset agar tetap berada di bawah 4,8 miliar ini. Kemudian ada firm splitting. Nah, ini kita fokus pada firm splitting ya Bapak tadi sih. Ini praktik untuk memecah usaha. Nah, kalau saya ilustrasikan itu misal ada Tuan Andre dan Tuan Billy. Nah, untuk Tuan Andre ini seorang pengusaha bat ini yang hanya memiliki satu toko yang sedang berkembang dengan omset 4 miliar per tahun. Nah, karena omsetnya di bawah 4,8 miliar, Tuan Andre ini layak dan berhak menggunakan fasilitas PPA final 0,5% ini untuk membantu usahanya ini bertumbuh. Sedangkan untuk Tuan Billy, dia juga seorang pengusaha batik, namun skalanya lebih besar. Namun untuk menghindari tarif pasal 17 ini, Tuan Billy menggunakan skema firm splitting, yakni satu usaha batik tersebut dipecah menjadi misal 4 toko atau badan usaha berbeda. Nah, untuk masing-masing toko batik tersebut, ini sama-sama toko batik ya, dengan yang sama. Itu diatur agar masing-masingnya itu memiliki omset 4 miliar, yang di mana hal itu seperti tampak ya kecil lah kayak gitu. Sehingga dia dapat menggunakan fasilitas PPh final 0,5%. Nah, kalau sebenarnya kalau secara grup ya, kalau itu dalam satu entitas itu secara total tahun Billy itu sudah memiliki omset 16 miliar dan harusnya dia menggunakan tarif pasal 17. Nah, hal inilah yang menjadi cikal bakal PP 20 tahun 2026 ini terbit. Next, Mbak. Nah, nah ini Bapak dan Ibu perlu tahu nih kalau DJP ini sudah mengawasi dan mendeteksi BP yang terdaftar sebagai pengguna fasilitas UMKM yang terindikasi menggunakan praktik dalam penghindaran pajaknya. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat bahwa yang dimana telah tercatat nih total sebesar 522.542.000 BP UMKM yang terdaftar yang dimana di antaranya ini DJP mendeteksi sebesar 93.000 atau 17,21% dari total WP yang terindikasi itu melakukan praktik firm splitting. Nah, ini perlu diperhatikan ya Bapak dan Ibu. Di dalam 93.000 tersebut, ada loh Bapak dan Ibu ini sekitar belasan BP nih yang masing-masingnya itu memiliki lebih dari 50 usaha UMKM. Hal seperti inilah yang dapat memancing DJP untuk bisa jadi menerbitkan SP23. Next, Mbak. Nah, selanjutnya ini kita akan bahas tentang pengawasan transfer pricing-nya Bapak dan Ibu. Next, Mbak. Nah, pengawasan nih. Bapak dan Ibu semuanya nih. Perlu kita perhatikan bahwa setelah kita membedah nih berbagai skema dan aturan baru di dalam PP nomor 20 tahun 2026 ini, sekarang mari kita beralih ke aspek penegakannya. Nah, di mana yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana sih AR ini mengawal kepatuhan para wajib pajak di lapangan. Nah, kalau kita lihat di sini sesuai dengan payung hukum yang digunakan adalah pasal 1 ayat 3 PMK 111 tahun 2025. Nah, di sini disebutkan secara eksplisit bahwa pengawasan atas kepatuhan wajib pajak ini terdiri dari beberapa elemen-elemen nih. Yang pertama, ini merupakan serangkaian kegiatan penelitian. Nah, jadi corak utamanya di sini adalah si pengawasan ini ada riset data, penyisiran, dan analisis oleh R. Yang kedua adalah target objeknya. Nah, targetnya ini adalah pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajaknya. Nah, perlu kita perhatikan nih bersama nih Bapak dan Ibu untuk yang poin selanjutnya nih, poin yang ketiga ya, yang sudah saya tandai garis merah putus-putus nih. Karena ini adalah bagian paling krusial, yang dimana pengawasan ini nih yang bersifat omnipresent atau menyeluruh secara lini waktu, yang mana meliputi kewajiban yang akan dilaksanakan itu atau preventifnya, kemudian kewajiban yang belum dilaksanakan itu dideteksi secara dini maupun kewajiban yang sudah dilaksanakan atau itu secara evaluatif atau korektif. Nah, sehingga
tidak ada lagi nih Bapak dan Ibu ruang kosong di mana wajib pajak ini bisa luput luput dari pemantauan AR. Jadi bakal dipantau terus sama AR nih, kayak gitu. Lalu apa sih tujuan akhirnya? Nah, untuk tujuan akhirnya ini adalah untuk menegaskan kalau seluruh rangkaian penelitian ini yang dilakukan oleh AR ya nih Bapak dan Ibu bermuara pada satu tujuan besar, yaitu untuk mendorong terciptanya kepatuhan perpajakan yang sesungguhnya, yang tegak lurus di atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, hal ini melalui definisi dari PMK 111 tahun 2025. Inilah, AR memiliki mandat kuat untuk menyisir para pelaku usaha yang mencoba bermain-main di arah abu-abu nih. Nah, baik mereka yang berniat merekayasa bentuk badan usaha. Nah, itu di masa mendatang itu seperti kewajiban yang akan dilaksanakan maupun yang rekam jejak firm spittingnya itu sedang berjalan atau sedang mereka lakukan ya Pak Tindu, untuk saat ini demi menghindari pembatasan tarif PPh final 0,5% ini. Itu next Pak. Baik Bapak dan Ibu, ini kita bahas tentang bentuk kegiatan pengawasan ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah tindakan apa aja sih yang dilakukan oleh AR dalam melakukan tugas pengawasannya. Nah, kalau kita lihat dari PMK 111 tahun 2025 pada pasal 4 ya, ini pengawasan dilakukan dengan eh, permintaan penjelasan atas data atau keterangan atau yang kita tahu adalah P23 ya Bapak itu. Ada WP. Kemudian pembahasan dengan WP, lalu undangan hadir untuk ke kantor, kemudian kunjungan, lalu penyampaian imbauan, lalu ada teguran, hingga penerbitan surat dalam rangka pengawasan, yakni itu seperti SP23 ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk seluruh kegiatan ini merupakan instrumen AR-nya untuk memastikan kepatuhan formal ini maupun material untuk wajib pajak. Nah, dalam kaitannya dengan PP 20 tahun 2026 ini, PMK 111 tahun 2025 berfungsi sebagai aturan prosedural pengawasan. Nah, dengan kata lain, PP 20 ini mengatur substansinya, ketentuan perpajakannya. Sedangkan PMK 111 ini mengatur bagaimana si AR melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tersebut. Nah, kalau Bapak dan Ibu perhatikan bahwa kegiatan pengawasan ini juga berfokus pada permintaan dokumen penentuan harga transfer. Yang saya ini ya Bapak dan Ibu highlight nih sebagai penanda nih. Permintaan dokumen penentuan harga transfer dengan tetap mengikuti ketentuan PMK 172 tahun 2023 tentang PKKU ya Bapak dan Ibu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa apabila dalam pelaksanaan PP 20 tahun 2026 ini terdapat transaksi afiliasi nih Bapak dan Ibu atau risiko transfer pricing. AR ini dapat meminta dokumen transfer pricing ini seperti master file, local file, atau dokumen pendukung lainnya. Nah, hal ini juga memperjelas bahwa pengawasan perpajakan saat ini nih, Bapak dan Ibu, tidak hanya berfokus pada kepatuhan administrasi saja, tetapi juga pada kewajaran transaksi yang dilakukan wajib pajak. Coba. Nah, permintaan penentuan harga transfer. Nah, ini ya Bapak dan Ibu, semuanya kegiatan pengawasan oleh AR ini juga berfokus pada permintaan dokumen penentuan harga transfer. Yang dimana kalau berdasarkan PMK 172 tahun 2023, transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa ini adalah transaksi yang meliputi transaksi afiliasi dan atau transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, tetapi pihak afiliasi ini dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksinya. Jadi itu secara tidak langsung mengendalikan ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi kegiatan atas permintaan dokumen penentuan harga transfer ini
atas transaksi afiliasi maupun transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tetap harus mematuhi sesuai dengan PMK 172 tahun 2023 ini ya Bapak dan Ibu. Next, Mbak. Baik. Bapak Ibu semuanya perlu Bapak dan Ibu perhatikan ya bahwa kalau permintaan Tepitok ini dilakukan dalam rangka untuk pengawasan nih. Pengawasan ini buat apa sih? Pengawasan kepatuhan atau pemeriksaannya. Nah, wajib pajak atau Bapak dan Ibu nih wajib menyampaikan dokumen Tepitok nih berupa dokumen induk dan dokumen lokal. Nah, ini paling lama 1 bulan ya Bapak dan Ibu sejak disampaikan permintaan oleh DJP. Nah, untuk ketentuan ini menunjukkan bahwa pada proses pengawasan formal terdapat batas waktu nih Bapak dan Ibu. Batas waktu yang tegas nih bagi wajib pajak untuk memenuhi permintaan DJP. Nah, sementara itu, kalau misalkan nih permintaan dilakukan di luar rangka pengawasan kepatuhan dan pemeriksaan. Nah, hal ini penyampaian dokumen induk dan dokumen lokal ini mengikuti jangka waktu sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku ini ya Bapak dan Ibu. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa DJP memiliki fleksibilitas dalam melakukan permintaan TPDoc sesuai dengan konteks pengawasan yang dilakukan. Next, Mbak. Baik, untuk materi pemeriksaan transfer pricing ini ya Bapak dan Ibu akan dilanjutkan oleh Pak Yasid. Nah, untuk waktu dan tempatnya dipersilakan Pak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah bergabung lagi dengan ini. Jadi Bapak Ibu, sebentar lagi kan pasti banyak sekali pemeriksaan-pemeriksaan, terutama wajib pajak yang menyampaikan laporannya SPT-nya LB ya. Tapi apakah yang lain nggak diapa-apain? Yang lain ya bisa jadi, mohon maaf tuh, SP2TK pasti jalan ya. Dan kalaupun nggak jalan, SP2TK mungkin untuk beberapa wajib pajak yang tahun pajak 2021 belum SP2TK atau belum diperiksa, kemungkinan akan diperiksa. Karena kemarin kami mendapatkan sendiri ada perusahaan yang 2-3 tahun diperiksa sekaligus dan SP2TK sekaligus. Oke. Dan terkait transfer pricing, Bapak Ibu, karena memang sudah isu nasional ya, bahkan sudah beberapa kali Pak Purboyo sampaikan adanya under invoice lah, adanya transfer mispricing lah, dan lain sebagainya. Ini suatu isu yang tidak bisa kita hindari, Bapak Ibu ya. Oke, tadi Mas Hugo sudah menyampaikan tentang UMKM yang ternyata banyak dipakai atau banyak memakai skema bridging dan firm splitting yang itu tentunya terkait dengan istimewa. Ya, saya nggak tahu apakah nanti di otak-atik itu yang kemarin-kemarin kayak gitu kan otomatis kan PT-nya sudah nggak berhak memanfaatkan lagi dan jika suatu ketika PT-nya tiba-tiba men-NE-kan atau menonaktifkan malah atau dibubarkan itu bisa jadi menjadi trigger untuk masuk ke pemeriksaan Bapak Ibu. Begitu juga sudah banyak disinyalir banyak sekali BUMN UMKM tadi, PT-PT tadi memang dipakai untuk membuang biaya, ya, membuang biaya dari perusahaan-perusahaan besar, dibuang ke sana, sehingga kena pajak 0,5%, tetapi dia bisa deductible sehingga saving 21,5%. Tentunya itu suatu mewah banget ya, bisa mendapatkan segitu mewahnya. Oke, melanjutkan materinya Mas Yoga, izin saya teruskan. Nanti Mas Yoga udah SP2TK dan UMKM sekarang terkait pemeriksaan Bapak Ibu ya. Oke, pemeriksaan pajak terkait transfer pricing. Jadi semuanya berawal dari sini Bapak Ibu ya. Semuanya berawal dari pasal 18 ayat 3. Mohon maaf itu typo ya, bukan 93 tapi ayat 3 ya. Itu typo. Oh, nanti tim tolong diperbaiki. Yang poin itu Mas juga ya. Itu eh, di mana DJP punya kewenangan. Jadi kalau dibilang wajib pajak dan
yang terperiksa dan pemeriksa itu kedudukannya sebanding, saya nggak pernah bilang mereka sebanding. Tetap saja wajib pajak punya hak dan kewajiban, sementara KPP nggak punya hak, mereka punyanya kewenangan, kewenangan dan kewajiban. Jadi wajib pajak punya hak tapi nggak punya kewenangan. Kalau DJP punya kewenangan itu lebih tinggi daripada hak. Jadi wajar kalau mereka eh, merasa lebih daripada wajib pajak terperiksa ya. Jadi di sini DJP, Direktur Jenderal Pajak yang nantinya akan didelegasikan ke kepala kantor dan fungsional pemeriksa berwenang untuk menentukan kembali berapa sih penghasilannya perusahaan tersebut, berapa sih brutonya, berapa sih netonya, dan juga berapa sih pengurang-pengurangnya, biaya-biayanya, serta menentukan utang sebagai modal untuk apa? Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak jika wajib pajak tersebut mempunyai hubungan istimewa ya. Jadi pintu masuknya adalah adanya hubungan istimewa. Kalau ada hubungan istimewa, DJP berhak, DJP berwenang. Tetapi kalau tidak ada hubungan istimewa, DJP nggak berwenang. Ditentukan dengan apa? Dengan dihitung kewajaran dan kelaziman usahanya dengan memakai metode-metode yang disebut sebagaimana di pasal 14 PPh. Tetapi kadang yang jadi masalah adalah banyak orang tidak membaca memori penjelasan di mana harusnya DJP harus mengetahui dan membuktikan bahwa transfer pricing tadi digunakan untuk menghindari pajak. Ya, karena transfer pricing sebenarnya tidak ada yang salah dengan transfer pricing, boleh-boleh aja namanya berbisnis dengan grupnya sendiri tidak ada masalah kan Bapak Ibu. Itu sudah hal yang lazim. Yang jadi masalah adalah apakah transaksi antar grup tadi dipakai untuk menghindari pajak. Nah, kalau memang DJP bisa mengindikasikan tersebut, membuktikan hal tersebut, maka DJP bisa melakukan dengan kewenangannya koreksi, ya. Itu Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kita tahu sendiri bahwa 2025 kemarin pas Valentine Day kalau nggak salah tanggal 14 Februari keluarlah PMK 15 2025 untuk pemeriksaan pajak di mana hanya hanya pemeriksaan atas grup dan transfer pricing lah yang dapat diperpanjang terkait jangka waktu Bapak Ibu ya terkait jangka waktu yang lainnya nggak boleh diperpanjang walaupun dalam kenyataannya fakta di lapangan banyak pemeriksaan yang melewati jangka waktu itu ya banyak pemeriksaan yang melewati jangka waktu itu tetapi kalau nantinya betul-betul diterapkan kedua belah pihak jangka waktu tersebut yang boleh diperpanjang hanyalah pemeriksaan wajib pajak grup dan transfer pricing di sini memperlihatkan betapa transfer pricing sangat menjadi perhatian sehingga kalau dalam pemeriksaan bisa diperpanjang. Oke. Dan dalam pemeriksaan transfer pricing memang biasanya mengacu ke Per 22 dan SE 50, tetapi sejak PMK 15 keluar, eh, PMK 15 tadi nggak punya cantolan. PMK Per 22 SE 50 kan cantolannya PMK 17 2013. Tetapi karena PMK-nya sudah nggak ada, diganti dengan PMK 15, maka segala sesuatu pemeriksaan transfer pricing atau bukan transfer pricing mengacu ke PMK 15 dan atas transfer pricingnya sendiri mengacu juga ke PMK 172 2023. Jadi semuanya mengacu di sana. Baik. Dan jadi tapi jangan kaget kalau dalam pemeriksaannya beberapa pemeriksa masih memakai prosedur yang ada di Per 22 SE 50 terkait bagaimana mereka mengirimkan kuesioner, tanya jawab, memverifikasi atas transaksi dengan istimewanya. Oke, selanjut ya sih yang biasa ini ada lama ya 15 2018 perusahaan di mana ada beberapa indikasi modus ketidakpatuhan wajib pajak. Salah satunya adalah
wajib pajak yang melakukan perencanaan pajak secara agresif. Jadi tax planningnya agresif. Ya, tax planning nggak ada yang larang, Pak. Cuman begitu agresif dan contoh agresif ini repressing. Maka jika ada transaksi transfer pricing, ada berapa poin itu? Ada 7 poin jika melekat ke usaha Anda. Jika melekat ke perusahaan Anda 7 poin tadi, maka Anda masuk kategori indikasi modus ketidakpatuhan wajib pajak. Poin pertama adalah wajib pajak mempunyai transaksi dengan lawan transaksi yang menerapkan tarif pajak lebih rendah. Bapak Ibu bisa cek sendiri apakah penjualan saya, apakah pembelian saya, apakah pembayaran utang saya, apakah pembayaran jasa-jasa saya itu ke rekanan kami, ya, rekanan kami, mitra kami yang berdomisili di negara yang tax rate-nya lebih rendah dari pasal 17, ya, pasal 17 di mana pasal 17 adalah di Indonesia 22%. Kalau terjadi transaksi itu, maka Anda masuk dalam kategori indikasi modus ketidakpatuhan wajib pajak. Trigger awalnya dari sana. Tapi mungkin, apakah tidak mungkin transaksi afiliasi terjadi yang tax rate-nya lebih tinggi dari Indonesia? Bisa juga, Bapak Ibu. Selama saya dulu jadi pemeriksa, kami beberapa kali menemukan transaksi ke beberapa negara yang tax rate-nya lebih tinggi dari Indonesia, ternyata transaksinya nggak wajar secara nilai ya Bapak Ibu ya. Oke. Kedua, adanya indikasi terjadinya skema yang melibatkan entitas atau pihak yang tidak memiliki substansi usaha dan atau tidak menambahkan value added, ya, tidak menambahkan nilai ekonomi. Jadi seakan-akan ada transaksi padahal enggak, ini yang disebut sebagai reinvoicing ya. Substance over form ya, ya. Jadi dia ada sama sekali memberikan nilai tambah. Nah, karena tidak ada nilai tambah, ngapain? Contohnya, Indonesia ngekspor nih ke negara A. Kemudian negara A yang akan jual ke negara C. Tetapi, ada tetapinya nih. Ternyata barang kita ekspornya nggak melalui negara A. Nggak perlu langsung ke negara C tadi. Ternyata pemberitaan ekspor barangnya. Dan negara C ternyata setelah dilakukan action of information, ternyata hanya paper company saja. Tidak ada kegiatan bisnis apapun. Jadi nilai tambahnya apa? Ada kamu, nggak ada kamu, aku masih ekspor kok. Kurang lebih begitu. Lah, jika ada itu terjadi, Anda, perusahaan Anda bisa diindikasikan adanya modus ketidakpatuhan wajib pajak. Ketiga, wajib pajak yang mempunyai nilai transaksi afiliasi yang sangat signifikan terkait omsetnya. Misalnya omsetnya 90% ke grup, pembeliannya 90% dari total omset dan pembeliannya pun 90% ke grup juga. Nah, jika hal itu terjadi Bapak Ibu, material sekali dan akunting pun ada, materialisme juga ada, makanya itu dianggap sebagai indikasi modus juga, ya. Itu poin ketiga. Poin keempat, jika Bapak Ibu silakan cek sendiri laporan keuangannya, cek sendiri TP-Doc Anda. Apakah TP-Doc Anda, laporan keuangan Anda ada transaksi-transaksi intra-group services atau kita biasanya nyebutnya ITGS. Intra-group ya, jasa manajemen, jasa teknik, jasa marketing, jasa apapun yang kita bayarkan ke grup kita. Kemudian adanya pemanfaatan barang tak berwujud sehingga adanya pembayaran royalti dan adanya cost distribution arrangement. Poin kelima adalah terdapat transaksi restrukturisasi bisnis seperti merger, akuisisi, dan sebagainya. Ini ada kemungkinan nih dengan PP20, banyak PT-PT kecil, kemungkinannya kalau tetap berdiri, wah kalau tetap jalan, kos ini biaya tinggi karena sekarang kan laporan keuangan perlu dirupskan juga Bapak Ibu. Perlu dirupskan biaya banyak nih kan notaris, akhirnya merger kan, industrinya sama ini. Sudah nggak boleh juga memakai PP 20, PP 55, sudah nggak bisa 0,5%, ngapain? Capek-capek pecah-pecah ngurusin banyak berkas, akhirnya dikumpulin jadi satu di merger.
Pada saat dilakukan merger atau restrukturisasi bisnis, ya, corporate action tersebut, maka akan dilakukan pengujian terkait indikasi modus ketidakpatuhan. Jadi apakah merger itu murni, memang bisnis murni, ya, atau tidak, ya. Kemudian performa keuangan wajib pajak berbeda dengan performa keuangan industri yang sejenis. DJP itu kan bank datanya banyak, Bapak Ibu. Kortek banyak, ya. Wajib pajak yang sejenis dengan wajib pajak yang sejenis dengan perusahaan Anda banyak pasti. Bisa banyak per domisili, bisa banyak per lokasi, bahkan kalau mau disebut size-nya, bisa juga dianggap samanya. Kenapa? Karena pasti kan dengan karyawannya kan identifikasi. Di situ DJP bisa menganalisa, Kortek akan menganalisa, ya, Kortek akan menganalisa industri sejenis berdasarkan klasifikasi lapangan usaha, ya, KPLI-nya, maka akan dikumpulin dalam satu kesatuan sehingga akan dibentuk benchmark. Oh, benchmark untuk industri eh, sepatu nih ternyata 5 sampai 9% margin net marginnya. Nah, apakah perusahaan Anda masuk apa enggak? Begitu perusahaan Anda enggak masuk, tentunya itu akan menjadi perusahaan yang akan terperiksa dulu atau di SP23 dulu ditanya pasti. Karena dianggap Anda di bawah perform industri sejenis. Apakah nggak boleh, Pak? Ya boleh-boleh aja. Makanya dipilih. Sampaikan Anda tinggal menjelaskan saja ke kantor pajak. Terakhir, bahkan ini ada di undang-undangnya, yaitu wajib pajak yang mengalami kerugian 3 tahun dalam 5 tahun terakhir. Jadi jika dalam 5 tahun, 3 tahunnya Anda rugi, maka Anda masuk kategori sebagai resiko tinggi untuk diperiksa. Ya, Bapak Ibu. Jadi ada 7 poin itu dan 7 poin itu ada di perusahaan Anda. Berdasarkan S5015, Anda dianggap indikasinya modus ketidakpatuhan wajib pajak. Tinggal Anda jelaskan aja ke kantor pajak, Pak, saya rugi karena begini. Pak, saya di bawah nilai industri benchmark karena begini. Nah, tinggal dijelaskan aja. Cuman bagaimana menjelaskannya, tentunya butuh evidence dan data Anda. Nah, apa saja sih parameter risiko transfer pricing? Jadi ada beberapa parameter, tadi mungkin udah di depan juga sama ya Bapak Ibu, adanya non rutin transaksi ya, transaksinya itu nggak sering terjadi ya. Maaf. Contohnya restrukturisasi bisnis. Nah, ini kesimpulan aja ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada signifikasi transaksi terhadap penjualan, adanya intragroup services atau dan pembayaran royalti, adanya indikasi pemanfaatan trade abuse, ya, adanya transaksi dengan negara yang lebih rendah, kemudian mengalami kerugian, performa laba lebih rendah dibandingkan usaha sejenis, dan adanya indikasi yang subset outperform, di mana reinvoicing tadi ya, indikasi melakukan skema transaksi yang melibatkan entitas yang tidak memiliki substansi usaha dan atau tidak membuat nilai tambah ekonomi, ya Bapak Ibu. Ini jika digambarkan dalam bentuk parameter lingkaran ini. Oke. Terus bagaimana cara meresiko menghindarinya? Bapak Ibu cek sendiri SPT Anda. Dengan adanya Cortex, sekarang Anda cek di lampiran 10 untuk tahun pajak 2025. Di bawah 2025, Anda cek di lampiran 3A dan 3B. Apakah di sana ada isi? Jika Anda isi, maka ada transaksi hubungan istimewa. Kemudian Anda lihat laporan keuangan Anda. Apakah atas catatan atas laporan keuangan Anda ada transaksi hubungan istimewa? PSK 7-nya ada apa enggak? Jika ada, dan Anda akan lihat di SPT Anda yang di 2024 ke bawah ada kutipan elemen laporan keuangan dan kutipan isian PSK 7. Ada. Jika ada itu, maka Anda harus segera prepare terkait transfer pricing documentation Anda. Nah, kemudian resume lah jika sudah ada dokumentasi transfer pricing.
Anda perlu baca, Bapak Ibu, jangan terima-terima aja. Gunanya untuk apa? Biar Anda paham isi dari materi tersebut. Kemudian lakukan aktualisasi SPT badan dengan SPT lainnya. Ya, SPT PPN juga Anda lakukan dengan SPT lainnya. Ya, misalnya SPT PPN omsetnya dengan PPN badan, pembelian dengan SPT badan, kemudian eh, PPh pasal 21 dengan SPT badan Anda lakukan Bapak Ibu. Ya, penelitian dilakukan dengan apa? Dengan data internal, eksternal, laporan visit AR, EOI, ini. Ini dari versi CP-nya, Bapak Ibu ya. Nah, hasil analisis risiko wajib pajak akan terindikasi transaksi hubungan istimewa apa enggak. Ya, hati-hati kalau Anda dianggap resikonya tinggi, maka Anda akan masuk dalam kategori akan terperiksa. Selama saya jadi pemeriksa pajak dan tax konsultan, memang 7 poin inilah yang sering jadi masalah dalam pemeriksaan transfer pricing. Pertama, jangan salah. Ternyata yang jadi masalah pertama adalah dokumentasi Tipidok kita. Berapa kali dulu saya jadi pemeriksa, tiap kali memeriksa, meminta Tipidok yang disampaikan hanya local file. Padahal Tipidok itu adalah master file dan local file dan atau adanya CPCR. Jadi kalau Anda dibuatkan oleh pihak ketiga terkait Tipidok, minimal Anda harus mendapatkan master file dan local file. Ya, Bapak Ibu. Kemudian banyak terjadi juga terkait eksistensi transaksi. Begitu kita minta bukti-bukti pendukungnya biasanya tidak bisa. Contoh, misalnya adanya intragroup services, adanya jasa pelatihan, jasa manajemen, jasa teknik lainnya. Kita minta eksistensi transaksi, siapa yang datang, kapan dia datang, dalam rangka apa dia datang, report pada waktu dia memberikan jasa-jasa ke kita apa dan bagaimana follow up setelah itu. Dan foto-fotonya tentunya dokumentasinya dalam bentuk foto-foto, mungkin eh, berita acara kedatangan, mungkin paspor, visanya perlu kita lakukan pengujian ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ada tiap kali ada itu, Bapak Ibu minimal melengkapi data tersebut. Mungkin kalau visa paspor nggak mau diminta ya minimal boarding pass mungkin itu Bapak Ibu. Ya, yang pasti pada prinsipnya ada orangnya betul, ada pelatihannya betul. Pak, bagaimana kalau via Zoom meeting? Ya berarti Zoom meetingnya ada recordingnya, ada permintaan via emailnya, ada pemberian email terkait Zoom meetingnya dan ada pelaksanaan Zoom meetingnya tadi, Bapak Ibu. Ketiga biasanya perbedaan terkait metode transfer pricing. Itu bisa Bapak Ibu. Misalnya Anda distributor, Anda dibikinkan TP-Doc di NMM, ternyata pemeriksa merasa namanya distributor resell. Nah, itu udah beda di metode. Bisa juga dengan pasar komoditas, karena komoditas atau royalti, pemeriksa memakai CAP, begitu juga bunga CAP, ada memakai metode yang lain. Itu Bapak Ibu. Kemudian bisa juga perbedaan karena perusahaan pembanding. Ya, biasanya perusahaan pembanding ini beda pada saat wajib pajak maupun tim pemeriksa sepakat memakai metode transaksional net margin method. Begitu memakai metode itu, biasanya yang diuji adalah perusahaan pembanding. Nah, pada saat perusahaan pembanding diuji, ternyata ada perbedaan. Let's say menurut pemeriksa 7 perusahaan pembanding, menurut kita 5 itu sudah beda. Dalam perbedaan itu perlu Anda diskusikan dengan tim pemeriksa. Kemudian perbedaan arm's length range ya, titik-titiknya. Karena titik antara kuartil 1 sampai 3 adalah titik wajar. Jadi tidak ada keharusan ditaruh kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Titik mana yang paling tepat menurut pemeriksa, titik mana yang tepat menurut wajib pajak itu perlu juga didiskusikan Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah di antara kuartil 1 dan 3, kita udah pas arm's length dong. Cuman masalahnya kalau kita di bawah kuartil 1 bagaimana? Boleh nggak pemeriksaan naruh kuartil 3? Tidak ada yang larang. Boleh nggak pemeriksaan naruh kuartil 1? Tidak ada yang larang juga. Memang sih panduannya dalam OECD TP Guideline dan contoh-contoh dalam eh, dokumentasi pemeriksaan biasanya ditaruh di kuartil 2. Kenapa? Karena kuartil 2 dianggap sebagai modus atau median suatu titik tengah.
Keenam, biasanya terjadinya sengketa terkait transfer pricing adjust. Transfer pricing adjust itu apa? Transfer pricing adjust itu biasanya jika wajib pajak tidak wajar, misalnya wajib pajaknya -1%, sementara pembandingnya 3 sampai 5%. Biasanya wajib pajak akan melakukan adjustment atas laporan keuangannya, performa laporan keuangannya dengan beberapa argumen. Argumennya biasanya memakai adalah misalnya biayanya terlalu besar, alasannya ini, penjualannya terlalu kecil, alasannya ini. Nah, jika penjualannya terrealisasi, maka kami masuk dalam rentang wajar lah, kurang lebih gitu. Disitulah biasanya terjadi dispute, ya, Bapak Ibu. Terakhir adanya intercompany charge, ya. Jadi intercompany charge itu kayak apa ya? eh yang uang dipakai dulu tuh loh, apa namanya tuh nyebutnya itu. Apa uang dipakai dulu untuk pembayaran dulu tuh? Dibayarkan dulu lah. Intercompany charge lah, saya lupa namanya itu. Bahasa gampangnya. Jadi misalkan kita membeli ke pihak ketiga, dibayarin sama induk dulu. Dan kenapa? Karena ternyata kita jualnya ke induk, akhirnya setelah induk membayar, di net off dari harusnya yang kita beli dari pihak ketiga itu intercompany charge. Misalnya kita beli harusnya 50, setelah kita olah, kita jual ke induk 70, nah, ternyata 50 dibayarin sama induk dulu tuh. Nah, setelah ternyata pembelinya itu membayar melalui induk 70 sehingga di net off sisa 70 ke kita. Nah, itu Bapak Ibu. Itu intercompany charge. Itu biasanya juga akan jadi masalah, ya. Akan jadi masalah terkait apa? Terkait piutang-piutangnya. Itu. Oke, di sini ada arti penting transfer pricing dokumen. Sebelum kita melihat arti penting terkait dokumen, kita masuk dulu terkait ini Bapak Ibu. Jika wajib pajak diperiksa, pertama kali yang dipinjam, yang diminta adalah TP-Dok ya. TP-Doknya pasti diminta, ya. Nah, begitu diminta, wajib pajak itu harusnya memenuhi. Memenuhinya berapa lama? 1 bulan, Bapak Ibu. Ketentuannya berdasarkan aturan adalah 1 bulan, mau di PMK 15 ataupun di PMK 172, 1 bulan wajib disubmit. Jika disampaikan bagaimana? Ya disampaikan ya baik-baik aja, tapi nanti tinggal dilakukan pengujian oleh KPP. Jika tidak disampaikan bagaimana? Nah, kalau disampaikan, tentunya pada saat keberatan masih bisa dipakai. Tapi kalau tidak disampaikan, maka bisa jadi tidak dianggap oleh DJP. Begitu juga dibanding. Tetapi dalam kenyataannya, kadang ada beberapa dokumen yang tidak disampaikan pada saat pemeriksaan, pada saat keberatan tidak disampaikan, tapi pada saat banding disampaikan, ada yang dipertimbangkan. Oleh karena itulah, kemarin sempat beberapa kali didiskusikan adanya putusan PK ya 2013 di mana dokumen tidak disampaikan pada saat pemeriksaan namun disampaikan saat keberatan, maka hakim akan mempertimbangkan. Ada juga yang dokumen tidak disampaikan pemeriksaan dan tidak disampaikan keberatan, majelis peninjauan kembali tidak mempertimbangkan oleh itu. Jadi ternyata ada dualisme putusan. Nah, itulah akhirnya disepakati oleh Mahkamah Agung di mana keluarlah SEMA 2024, SEMA nomor 2 2024, di mana bunyinya adalah bukti, bukti, ya, TP-Dok tadi bukti Bapak Ibu ya, ingat semua transfer pricing wajib gak wajib, TP-Dok wajib wajar, dan salah satu bentuk kewajaran kita adalah kita documentation, ya. Bukti yang diminta oleh Direktorat Jenderal Pajak, tetapi tidak diberikan oleh wajib pajak saat pemeriksaan, maka bukti tadi tidak akan dipertimbangkan. Ingat Bapak Ibu, tidak akan dipertimbangkan di ranah keberatan dan tidak akan dipertimbangkan bahkan sampai Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung. Itu sudah keluar surat edaran Mahkamah Agung nomor 2. Cuman ini derajatnya kan surat edaran. Nah, sementara di Undang-Undang Pajak pasal 14 sudah jelas di mana pasal 69 alat bukti kan ada 5 surat atau tulisan, keterangan ahli, saksi, pengakuan para pihak dan atau pengetahuan hakim. Di mana hakim berhak untuk menentukan apa yang harus dibuktikan. Juga terkait siapa yang perlu dibebani pembuktian beserta penilaian pembuktian untuk sahnya pembuktian.
Jadi Bapak Ibu, bisa jadi di pengadilan pajak TP-Dok tadi dipertimbangkan oleh Yang Mulia. Tapi kalau menurut saya bukan TP-Doknya yang dipertimbangkan, tetapi analisa ya, TV TV analisa ya, bahwa transaksinya wajar. TV-Doknya tentunya harusnya nggak usah dipertimbangkan karena TV-Dok kapan tersedianya sudah jelas aturan PMK-nya. Tetapi pada saat di pengadilan kan kita mencari keadilan, makanya kita membuktikan dengan apa? Dengan kita menganalisa lebih lanjut terkait transaksi hubungan istimewa kita. Sudah wajar apa? Tidak. Bukan TV-Doknya ya Bapak Ibu. Walaupun mungkin dibentuk dalam bentuk TV-Dok. Nah, oleh karena itu, ya sekitar 6 bulan terakhir lah saya mendengar bahwa pemeriksa-pemeriksa diajarin tentang bagaimana penegasan untuk mem-BAPK. Di sini jelas Bapak Ibu yang di pasal tadi di Undang-Undang KUPP, Undang-Undang, sorry maaf PMK 15 ya ini pasal 12 bahwa setelah jangka waktu peminjaman dokumen terlampaui, pemeriksa harus membuat berita acara. Apakah wajib pajak memenuhi seluruh dokumen, memenuhi sebagian dokumen, atau tidak memenuhi seluruhnya? Ini yang harus Anda hati-hati. Jika Anda tidak menyampaikan dokumen seluruhnya dan pemeriksa membuat berita acara, kekuatannya ada. Ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena wajib pajak sudah diberikan hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang dan PMK, tetapi tidak mengikuti. Makanya akan jadi masalah. Jadi biasanya kalau kadang hakim nggak mau memperhitungkan TP-Dok, kenapa? Karena pemeriksa sudah membuktikan bahwa telah memberikan jangka waktu yang cukup dan memberikan berita acara bahwa dokumen tidak disampaikan pada saat pemeriksaan. Lah, oleh karena itu bagaimana adanya PMK 15 dan adanya SEMA tadi dan pengadilan, maka saran dari kami adalah wajib pajak seyogyanya menyerahkan dokumen bukti-bukti tadi secara tepat dan lengkap, tepat waktu dan lengkap. Ya, ingat BP harus lebih cepat dalam memenuhi permintaan dokumen yang diajukan oleh DJP. Permintaan dokumen banyak, tetapi yang menurut Anda menguatkan Anda wajib submit Bapak Ibu. Ya, untuk menguatkan Anda, submit dan tepat waktu. Ya, pastikan semua dokumen yang berhubungan dengan perpajakan didokumentasikan dengan baik. Mungkin Anda sudah nggak pakai dengan bentuk fisik, mungkin sudah memakai bentuk dengan upload segala macam dengan eh, e-form atau apapun lah namanya. Tetapi WP tetap harus lebih siap dalam dokumentasikan semua yang berhubungan dengan perpajakan ya Bapak Ibu ya. Saat ini dengan kebutuhan negara terkait APBN 86% dari pajak dan otomatis pajak jadi tulang punggung negara, maka wajar kalau pemeriksaan masif, wajar SP23 masif. Oleh karena itu, Anda harus lebih siap untuk dokumentasi tadi. Terakhir, implikasinya adalah keterbatasan pembelaan di pengadilan pajak dan mahkamah agung. Oleh karena itu, wajib pajak harus memastikan bahwa semua yang diminta oleh DJP telah diberikan pada saat pemeriksaan dan keberatan. Jangan mentang-mentang pengadilan pajak kadang bisa memenangkan, Anda nggak ngasihkan dulu. Sebaiknya berikan dulu, dokumentasikan dulu sehingga pemeriksa pajak tidak bisa membuat berita acara tidak disampaikan dokumen. Itu kemenangan buat Anda. Jangan sampai pemeriksa pajak membuat berita acara tidak sampaikan dokumen. Itu kemenangan mereka itu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ya. Dan kedua, selalu saya sampaikan bahwa padamkan api sedini mungkin. Kalau memang bisa dipadamkan saat SP2DK, padamkan saat SP2DK. Kalau saat diperiksa bisa dipadamkan, padamkan saat pemeriksaan. Jangan mentang-mentang di pengadilan peluang menang banyak, Anda sampai ke pengadilan ngapain, Bapak Ibu? Bayar teks konsultan itu mahal, butuh waktu. Selesaikan tepat waktu aja. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana memitigasi resiko atas transfer basing dan dikaitkan dengan adanya
pembuktian berdasarkan SEMA 2 2024 dan PMK 15 2025. Untuk berikutnya kita buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada moderator. Terima kasih.